Hai guys, balik lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno di seri Tekno yang ke-46 untuk ngebahas 10 kabar Tekno yang sedang trending hari ini. Mulai dari sudah resminya Snapdragon 888 5G yang terbaru guys, terus kemudian bakal dihapusnya seri Galaxy Note. Ada versi baru Android untuk PC yang udah dirilis sampai iPhone 13 yang bakal menyertakan periscope zoom. Oke, langsung aja kita ke kabar yang pertama ya. Gue nggak tahu dengan berbagai penamaan yang makin membingungkan ya di dunia gadget, tetapi secara resmi Qualcomm mengumumkan penerus dari chipset flagship Snapdragon 865 bukanlah Snapdragon 875, tetapi Snapdragon 888 5G. Inilah yang bakal jadi chipset flagship dari banyak HP Android terbaik ya di tahun 2021 nanti, dan 14 brand smartphone udah siap pakai Snapdragon 888 ini, termasuk juga Mi 11 ya, terus kemudian Oppo Find X3 dan Realme Raze yang penampakannya bisa kalian lihat di layar guys. Dan chipset ini bakal pakai Snapdragon X60 5G modem, pakai AI Engine Qualcomm generasi ke-6 yang mampu katanya sih memproses sampai 26 tera operation per second atau 26 tops ya. Dan sebagai info, Snapdragon 865 ini cuman 15 tops, dan Apple M1 yang lagi hits itu dikatakan cuman 11 tops. Untuk performa gamingnya juga diklaim melonjak drastis guys, dengan Snapdragon Elite Gaming generasi yang ketiga yang menargetkan performa kencang di 144 frame per second. Dan di ranah foto, Qualcomm juga menanamkan Qualcomm Spectra ISP yang lebih cepat ya, dan mampu mengambil foto atau video sampai di 2,7 gigapiksel per detiknya atau sekitar 120 foto per detik di resolusi 12 megapiksel. Ini sekitar 35% lebih cepat dari sebelumnya, dan menarik banget guys untuk kita lihat ya nanti gimana real experience-nya di berbagai HP flagship Android yang dirilis. Tetapi untuk hasil benchmark kemarin ini juga sempat bocor dan memang melonjak ya performanya sampai 25% dibanding sebelumnya. Dan semoga aja meskipun namanya Snapdragon 888, harga HP-nya guys nggak semahal $888 ya. Dan kabar yang kedua ini datang dari Apple yang baru aja ketiban sial karena ada denda guys yang baru dikenakan oleh regulator di Italia sebesar 10 juta euro atau sekitar 170 miliar rupiah. Ini Apple dianggap nggak fair dan kurang jujur ya dalam klaim iPhone water resistance-nya. Jadi Italia menganggap Apple ini punya dua kesalahan. Yang pertama, Apple mengklaim iPhone itu tahan air 1-4 meter selama 30 menit. Tetapi nggak diinfokan jelas ya ke konsumen kalau ini tuh cuma klaim di kondisi lab yang ideal, bukan di kondisi normalnya konsumen. Dan kesalahan yang kedua ini yang lebih fatal lagi, yaitu mereka udah klaim iPhone tahan air saat marketing tetapi menolak garansi iPhone yang rusak karena air. Jadi sebenarnya iPhone punya internal indikator yang menunjukkan apakah air masuk ke komponen ataukah enggak, dan Apple berhak menolak klaim ya kalau misalnya indikator ini menunjukkan adanya rembesan air. Dan hal inilah yang akhirnya bikin Italia memberikan denda ke Apple. Jadi ketat juga ya untuk perlindungan konsumen di Italia. Dan sekarang kita lanjut ke kabar yang ketiga guys. Ini ada kelanjutan dari bocoran Samsung Galaxy A32 5G. Ini HP 5G yang paling murah dari Samsung. Dan kali ini muncul lagi ya beberapa bocoran rendernya yang bikin kita bisa tahu nih guys, kayak gimana sih sebenarnya perkiraan penampakan dari smartphone ini. Jadi terlihat makin jelas juga setup kameranya guys di gambar ini ya. Cuman yang sebelumnya triple kamera dengan double flash, sekarang kelihatannya kayak quad kamera dengan single flashlight ya, dimana salah satu kamera yang kecil itu bisa jadi adalah depth sensor. Cuman nggak tahu nih apakah nanti bakal dirilis ke Indonesia atau enggak, karena 5G juga belum ada di sini, dan nggak tahu juga ya sampai kapan bakal ada 5G di Indonesia. Oke, next ke kabar yang keempat guys. Setelah sebelumnya ada kabar kalau Galaxy Note series bakal dihapus ya sama Samsung, karena kabarnya sih yang dikasih S Pen bakalan Galaxy S21 Ultra dan Galaxy Z Fold 3. Sekarang muncul lagi nih kabar dari salah satu media Korea kalau Samsung tuh masih bakal merilis satu lagi seri Galaxy Note sebelum akhirnya menghapus seri ini. Jadi mungkin ada satu aja seri yang dirilis ya untuk terakhir kalinya di tahun 2021 nanti, mungkin Galaxy Note 21. Kita lihat saja nanti gimana ya, karena mungkin bakal terungkap di event perkenalan Galaxy S21 series di bulan Januari nanti ya kalau jadi. Dan kabar yang kelima untuk hari ini, Apple dikabarkan sedang fokus mengerjakan lensa periscope untuk bikin iPhone 13 yang punya 10 kali optical zoom tanpa bikin ukuran kamera iPhone lebih tebal guys. Jadi periscope zoom ini sendiri udah lumrah ya kita temui sebenarnya di berbagai smartphone Android kayak di flagshipnya Oppo, kemudian Samsung dan juga Huawei. Cuman kita perlu lihat juga gimana eksekusi periscope zoom dari Apple, karena biasanya untuk Apple ini ada beberapa implementasi yang menarik ya dari brand Sultan ini guys. Dan kabar ke-6 hari ini cukup mengejutkan guys, karena Slack, aplikasi komunikasi yang sangat populer ya di kalangan startup dan perusahaan,
diakuisisi oleh Salesforce ini dengan nilai yang sangat fantastis, yaitu 27,7 miliar dolar atau sekitar 391 triliun rupiah. Ini pembelian yang terbesar ya dari Salesforce sampai saat ini, yang menganggap bahwa Slack adalah salah satu platform terbaik dalam sejarah software enterprise. Gue sendiri juga pakai Slack ya setiap hari untuk komunikasi dan juga tim manajemen, dan memang ini aplikasi yang sangat handy dengan integrasi yang sangat luas juga. Slack sendiri saat ini punya lebih dari 12 juta pengguna aktif setiap harinya, dan saat ini fitur Slack juga berkembang terus ya, dari messaging, kemudian lanjut ke video meeting, file hosting, sampai IT administration guys. Dan mungkin Salesforce melihat ya besarnya potensi Slack di tengah kondisi yang mengharuskan banyak perusahaan bekerja secara remote seperti di masa pandemi ini guys. Dan sekarang kabar ketujuh datang dari BlissOS. Ini Android based OS ya untuk PC yang baru aja diupdate ke versi 11.12 dan 11.13 dengan membawa support emulasi ARM64 dan juga Magisk. Jadi saat ini hampir semua aplikasi ARM64 Android bisa dijalankan ya di BlissOS, dan kalian juga bisa mencoba banyak modul Magisk yang tersedia guys untuk Android. Dan selain itu ada juga teaser untuk BlissOS 14 ya yang berbasis Android 11. Kalau dari teasernya sih dilihat ini tampilannya cukup clean ya. Dan buat yang pengen menginstal Android di laptop atau PC, langsung aja coba BlissOS ini. Dan kabar ke-8 ini ada kabar yang mengatakan kalau Samsung bakal menurunkan harga Samsung Galaxy S21 di angka 12 jutaan. Ini lebih rendah ya dari saat Galaxy S20 rilis di angka 14 jutaan. Dan Galaxy S21 Plus serta S21 Ultra juga bakal turun harganya 1-2 jutaan dibanding versi pendahulunya. Dan tentunya ini strategi yang bagus ya, mengingat sekarang kan sedang pandemi dan juga bisa mempermudah juga persaingan dengan brand flagship lain seperti Apple yang makin ketat. Cuman kabarnya ini masih sekedar diskusi guys, dan keputusan akhir mungkin bisa berubah lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke kabar yang ke-9 ya. Ini kabar menggembirakan buat kalian yang suka oprek Android guys, karena biasanya kalau install ADB itu harus install dulu ya, terus kemudian install drivernya juga di laptop kalau pengen pakai ADB command line. Tapi sekarang nggak lagi, karena saat ini sudah ada ADB yang bisa langsung kalian akses dari browser ya. Jadi kalian bisa akses aja di www.webadb.com dan tinggal konekin HP ke laptop untuk langsung akses ADB-nya guys. Dan di website ini kalian bisa install APK, kemudian bisa akses shell juga, bisa screen recording, kontrol device dari browser, bahkan bisa file manager serta enable ADB via Wi-Fi. Cuman pastikan aja kalian buka website ini dari browser Chrome atau Edge Chromium, dan USB debugging di smartphone kalian udah aktif. Oke, sekarang kita lanjut ke kabar terakhir untuk hari ini guys. Nvidia baru aja resmi merilis GPU terbarunya, yaitu Nvidia GeForce RTX 3060 Ti yang dibanderol dengan harga 5,6 jutaan, yaitu sebelum pajak guys. Dan GPU ini didesain untuk mengalahkan RTX 2080 dan juga 2080 Super, dan rata-rata sih dia bisa lebih cepat sampai 40% ya dibanding dengan pendahulunya si RTX 2060 Super. Dan untuk GPU-nya sendiri dia punya ukuran yang cukup mirip dengan RTX 3070. Ada dual fan setup juga, cuman bedanya warnanya ini abu-abunya lebih muda ya daripada RTX 3000 series yang lainnya. Dan saat ini RTX 3060 Ti ini tersedia dalam opsi 8GB memori, dan seperti biasa bakal ada varian third party ya biasanya yang bakal dirilis dalam waktu dekat. Jadi itu guys untuk 10 kabar trending di dunia teknologi yang bisa gua bagiin hari ini. Kalian bisa komentarin juga dan bisa kasih pendapat juga tentang kabar-kabar ini. Kalau suka dengan segmen Tech Now, kalian bisa tulis di komentar ya, biar nanti gue prioritasin juga untuk diupdate lebih rutin lagi. Gue Febian dari Kepo Tekno, pamit dulu guys. Kita ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.